Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada bab kali ini saya sedikit menjelaskan tentang ilmu ataupun pengetahuan, penemuan. Yang dikatakan ilmu ini dia selalu penemuan baru. Penemuan baru, karena dia yang dikatakan ilmu itu dia selalu upgrade dengan wajah yang baru. Jadi orang-orang yang berilmu dia tidak mau upgrade, dia tidak mau memperbaharui ilmu dia, ini akan membeku, akan menjadi fanatik buta terhadap ilmu. Karena ilmu ini dia upgrade, senantiasa dia berputar dia ilmu ini. Jadi ilmu yang kita faham itu tidak selalunya benar. Karena benar sekarang belum tentu ke depannya benar. Karena ilmu ini dia selalu berputar. Makanya jangan menggenggam kebenaran yang kita yakinkan sekarang. Karena jangankan ilmu, iman saya dianjurkan untuk memperbaharui. Perbaharuilah iman kamu. Jadi apalagi ilmu. Jadi ilmu yang kita baca-baca itu bukan berhenti di situ saja. Karena ilmu itu luas, penemuan baru. Karena orang-orang yang tidak mau menemukan penemuan baru ini jadi akan ketinggalan. Dia menganggap ilmu itu hanya sebatas yang dia faham. Jadi ilmu Allah ini luas, banyak, bukan sekedar yang kita faham saja. Jadi orang-orang yang pemikiran dia ini terbuka, dada dia ini lapang, maka dia akan menerima ilmu itu, ilmu yang baru itu. Jadi orang-orang yang pikiran dia sempit, orang-orang yang dadanya gelisah, ini akan susah untuk menerima penemuan baru, ilmu yang baru. Karena ilmu itu bukan sebatas yang tertulis. Karena ilmu itu dia yang tersurat dengan yang tersirat. Yang tersurat ini dia tertulis, baik itu berupa nas, hadis, kitab-kitab, Al-Quran, ini tertulis. Sedangkan yang tersirat ini dia tak tertulis. Jadi yang menemukan ilmu itu yang tak tertulis, yaitu para hamba-hamba yang hatinya bersih, yang jiwanya lapang, yang dalam dadanya tidak ada kedengkian, yang di dalam dadanya dia tidak ada sifat-sifat tercela. Jadi ilmu itu tadi terpancar kepada nurani yang bersih dan akal yang sehat. Yang orang itu dia tidak gelisah, tenang, karena ilmu ini turun kepada jiwa-jiwa yang tenang. Ilmu tak akan terpancar kepada jiwa-jiwa yang gelisah. Jadi jika ingin mendapatkan ilmu, maka tenangkanlah pikiran, tenangkanlah jiwa, karena jiwa-jiwa yang tenang dapat menyerap ilmu dari ilahiyah, ilmu alam, ilmu tersirat, pengetahuan baru. Jadi pengetahuan baru inilah ilmu. Ilmu ini alif lam mim, ilmi, pengetahuan baru. Jadi ilmu ini dia selalu dengan wajah yang baru, bukan sekedar yang tertulis. Jadi orang-orang yang tidak mau upgrade dengan ilmu yang dia pelajari itu, dia akan terhijab dengan ilmu itu. Ketika telah terhijab dengan ilmu itu, maka dia akan merasa diri dia benar dan akan mudah untuk
menghardik orang lain. Karena dia merasa diri benar dan merasa benar yang dipelajari itu. Sebenarnya yang kita pelajari ini dia selalu baru, selalu berubah-ubah. Makanya jangan berhenti pada pembelajaran itu. Makanya dalam sebuah hadis, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi senantiasa kita ini menuntut ilmu. Jangan sampai kita sudah merasa sudah mengaji lama lalu meninggalkan menuntut, tidak lagi belajar. Karena belajar ini dia tiada batas. Selalu dalam keadaan belajar. Kita ini selalu, jadilah kita ini sebagai pelajar. Selalu belajar. Belajar dalam menerima apapun yang terjadi. Belajar pada alam ini, belajar pada semesta ini. Karena ilmu Allah itu ditajallikan pada alam semesta ini dan kepada dirimu juga. Karena ilmu itu luas, ilmu Allah itu terbentang luas di alam ini dan pada dirimu sendiri. Maka kaji diri dan kaji alam, kaji rasa, untuk menemukan hakikatnya, untuk mengenal akan wujudiyah, untuk mengenal hakikat ketuhanan itu sendiri. Wafu anfusikum afala tubsirun, pada dirimu sendiri maka lihatlah. Telah kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam ini, termasuk pada diri mereka sendiri. Maka lihatlah pada diri sendiri. Kaji diri, kaji rasa. Lihatlah diri. Dari mana usul, dari mana asal. Kenal dirimu. Terlalu nyata. Tuhanmu zahir, terlalu nyata. Jika memang engkau bermata, lihat dirimu rata-rata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.